Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dalam kelas untuk belajar bersama-sama. Oke, kita mau siapkan hati kita. Terlebih dahulu kita mau siapkan semua perlengkapan kita, LKS dan kebutuhan yang lain, lem dan juga gunting yang digunakan untuk memotong gambar. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa kepada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau mulai belajar. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat dan fokus untuk kami belajar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengar cerita tentang Bapak Yunus atau Nabi Yunus, kita akan bernyanyi bersama-sama tentang Bapak Yunus. Tapi kali ini teman-teman ditemani oleh teman yang baru. Miss May punya teman yang namanya Susi. Susi akan bernyanyi bersama dengan kita. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi bersama-sama. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Kalau dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, cuan cuan, pom cuan cuan. Lagi ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, cuan cuan, pom pom cuan cuan. Oke, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Nabi Yunus. Teman-teman, yuk kita saksikan bersama-sama. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orangnya sangat jahat. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe agar orang-orang yang di Niniwe bertobat dan tidak berbuat jahat lagi. Tetapi Nabi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Nabi Yunus melarikan diri dan pergi ke kota Tarsis. Dia mengabaikan perintah Tuhan. Yunus menumpang sebuah kapal layar menuju kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur karena badainya mengamuk. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar itu. Lalu mereka membuang Yunus ke
mereka tahu Yunuslah penyebabnya. Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari. Dan selama itu juga dia berdoa agar Tuhan menyelamatkan hidupnya. Tuhan mendengarkan, dan Tuhan memerintahkan ikan besar memuntahkannya ke darat. Lalu untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, menyampaikan perintah Tuhan untuk kota Niniwe, warganya dan rajanya bertobat. Yunus berseru kepada orang Niniwe, "Jika kalian tidak bertobat, maka kalian akan menerima hukuman dari Tuhan." Bangsa itu mendengarkan, dan mereka memilih percaya kepada Tuhan. Mereka mau bertobat. Mereka mengambil berpuasa. Bahkan hewan-hewan pun ikut berpuasa loh. Meminta untuk Tuhan tidak menghukum mereka. Dan mereka bertobat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Setelah itu, kota Niniwe tidak menerima hukuman. Orang-orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan perkenanan, dan mereka menjadi bangsa yang bebas. Nah, kita sudah mendengar ceritanya tentang sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Niniwe yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan masih mengasihi mereka dengan menyuruh Nabi Yunus untuk pergi menyampaikan kepada bangsa itu untuk bertobat. Tapi Nabi Yunusnya menolak, dia lari. Dia pergi melarikan diri dengan menggunakan kapal. Tuhan marah dan mengadakan badai, sehingga orang-orang yang ada di kapal memutuskan bahwa Yunus harus dibuang ke laut. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan mengirim satu ikan besar untuk menjadi penyelamat buat Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan selama 3 hari di dalam perut ikan, dan hari ketiga dimuntahkan. Itu dengan perintah Tuhan. Ketika dia dimuntahkan ke tepi pantai, Nabi Yunus mengingat bahwa dia harus melakukan perintah dari Tuhan. Dia mengambil keputusan bertobat untuk ikut apa kata Tuhan, dan dia melakukan perintah Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada raja dan rakyat yang ada di Niniwe untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Setelah itu, Yunus berdiri dan pergi menghadap kepada raja. Kali ini Nabi Yunus melakukan tugasnya dengan baik. Dia pergi menghadap Raja Niniwe dan berkata bahwa mereka harus bertobat kepada Tuhan. Raja Niniwe percaya, dan dia mengambil keputusan untuk semua rakyatnya, rajanya, dan termasuk hewan-hewan berpuasa untuk membuktikan bahwa mereka mau bertobat. Ketika melihat pertobatan dari bangsa itu, apa yang terjadi? Kehidupan Bapak Yunus menjadi berkat. Ketika dia mau taat kepada Tuhan, dia jadi berkat. Berkat menjadi pertobatan bagi sebuah bangsa. Yuk, kita mau jadi anak-anak yang hebat di mata Tuhan. Anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, taat akan aturan Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau Tuhan bilang tidak boleh mencuri, kita nggak boleh mencuri. Kalau Tuhan bilang kita harus setia, kita harus setia. Jadi kita ikut
dan menuruti semua keinginan, peraturan, perintah sesuai dengan firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita mau jadi anak hebat dengan kita anak yang hebat di rumah, hebat di gereja, dan juga anak yang hebat di sekolah. Tetap semangat dalam sekolah, tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan, dan tetap sukacita di rumah, belajar dari rumah, atau mengerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan di rumah dengan hati yang gembira. Kita mau berdoa bersama-sama mengakhiri kelas kita sebelum kita mengerjakan LKS. Yuk kita sama-sama berdoa. Ambil sikap hati untuk berdoa. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar dari Nabi Yunus untuk kami menaati perintah Tuhan, dan biar hidup kami menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh kami. Tuhan berkati kami di rumah, Tuhan berkati kami di sekolah, Tuhan berkati kami di gereja, dan dimanapun kami boleh berada atau bermain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sudah belajar, dan kami mengakhiri pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.